Baik, hari ini saya akan lanjutkan seri yang ketiga, yaitu soal mengenai nilai-nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 atau buah roh, dan dari Mazmur dan kitab Amsal, lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23? A. Kemampuan manusia untuk mencapai kekayaan. B. Kecakapan manusia dalam berbuat dosa. C. Karakter yang mencerminkan sifat-sifat Allah. D. Keberhasilan dalam pekerjaan. E. Kekuatan fisik yang besar. Jawabannya adalah C. Karakter yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan bahwa buah roh adalah sifat-sifat yang mencerminkan karakter Allah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nomor 2, menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh pertama yang disebutkan adalah A. Kebaikan, B. Kesabaran, C. Kasih, D. Damai sejahtera, E. Kelemah lembutan. Jawaban yang benar adalah C. Kasih. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih adalah buah roh yang pertama kali disebutkan yang mencakup perhatian, pengorbanan, dan kebaikan kepada orang lain. Pastilah calon-calon penyuluh hafal ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Lanjut ya, nomor 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 menggambarkan orang yang berbahagia sebagai orang yang A. menjadi kaya dan terkenal, B. menjauhi dosa dan mengikuti hukum Tuhan, C. tidak pernah mengalami kesulitan hidup, D. berjalan di jalan-jalan yang luas, E. selalu menang dalam peperangan. Jawabannya adalah B. menjauhi dosa dan mengikuti hukum Tuhan. Pembahasan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa orang yang berbahagia adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, melainkan yang bersukacita dalam hukum Tuhan. Kita lanjut next, nomor 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 mengajarkan bahwa Tuhan adalah A. gembala yang memberi kehidupan, B. raja yang berkuasa atas dunia, C. penyembuh yang dapat menyembuhkan penyakit, D. hakim yang mengadili dosa, E. pembela yang mengalahkan musuh, dan jawaban yang tepat adalah A. gembala yang memberi kehidupan. Karena Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang membimbing, memberi ketenangan, dan menyediakan segala kebutuhan hidup umatnya. Kita lanjut nomor 5. Apa yang diajarkan Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 tentang cara mengandalkan Tuhan? A. Percaya pada kekuatan manusia. B. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. C. Mengandalkan kekayaan untuk mengatasi masalah. D. Percaya bahwa segala masalah akan selesai tanpa usaha. E. Menghindari kesulitan hidup. Jawaban yang tepat adalah B. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Ingatkan pembahasannya Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mengandalkan pengertian sendiri, dan mempercayakan segala jalan hidup kepadanya. Nah, sekarang kita lanjut kepada soal selanjutnya yang nomor 6. Amsal 12 ayat yang pertama mengajarkan bahwa orang yang mencintai pengajaran adalah A. orang yang kaya, B. orang yang bijaksana, C. orang yang bodoh, D. orang yang mudah marah, E. orang yang selalu benar. Jawabannya adalah B. orang yang bijaksana. Pembahasannya Amsal 12 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang mencintai pengajaran adalah orang yang bijaksana, sementara orang yang membenci teguran adalah bodoh. Oke, kita lanjut next soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Mazmur 46 ayat yang pertama mengatakan bahwa Tuhan adalah
A. Tempat perlindungan dan kekuatan. B. Jalan menuju kehidupan kekal. C. Hakim yang adil. D. Pembela yang selalu menang. E. Pencipta segala sesuatu. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Tempat perlindungan dan kekuatanku. Mazmur 46 ayat yang pertama menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman dan sumber kekuatan bagi umatnya, terutama dalam waktu kesulitan. Kita lanjut next, soal nomor 8. Amsal 15 ayat 1 mengajarkan bahwa jawaban yang lemah lembut dapat A. Menghilangkan masalah. B. Menambah amarah. C. Mengubah hati yang keras. D. Menyebabkan kebingungan. E. Membuat seseorang takut. Jawabannya adalah C. Mengubah hati yang keras. Nah, pembahasannya Amsal 15 ayat 1 mengajarkan bahwa jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah dan mengubah hati yang keras. Sementara kata-kata yang kasar dapat membangkitkan kemarahan. Soal selanjutnya dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah A. Lampu bagi langkah kita. B. Pedang yang tajam. C. Jalan hidup yang lurus. D. Roti hidup yang memberi kehidupan. E. Suara yang memerintahkan. Dan jawabannya adalah A. Lampu bagi langkah kita. Karena Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, memberikan petunjuk dalam kehidupan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Lampu bagi langkah kita. Soal nomor 10. Amsal 16 ayat yang ketiga mengajarkan bahwa kita harus menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan supaya A. Tuhan memberkati kita. B. Tuhan memberi kemenangan. C. Tuhan menolong kita mencapai tujuan kita. D. Rencana kita berhasil dan mantap. Semua orang mengakui kita E. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Rencana kita berhasil dan mantap. Pembahasannya Amsal 16 ayat yang ketiga mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan segala perbuatan kepada Tuhan, maka rencana kita akan berhasil dan mantap karena Tuhan yang menuntun. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Soalnya, buah roh menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23 terdiri dari 9 aspek. Manakah yang termasuk dalam buah roh? A. Kasih, sukacita, damai sejahtera. B. Kebencian, kemarahan, perselisihan. C. Kesabaran, kejahatan, iri hati. D. Kekayaan, kemuliaan, kesombongan. E. Kelembutan, penyesalan, kekhawatiran. Jawaban yang tepat adalah A. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan buah roh sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari pilihan, maka pilihan A sesuai dengan teks Alkitab. Penyuluh pasti tahu semuanya. Yang kedua, nilai-nilai Kristiani, sukacita. Soalnya, apa arti sukacita sebagai buah roh menurut Alkitab? A. Kebahagiaan yang didasarkan pada kekayaan. B. Kebahagiaan sejati yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. C. Kegembiraan yang bergantung pada situasi dan kondisi. D. Perasaan senang karena keberhasilan pribadi. E. Kesenangan yang diperoleh dari hiburan duniawi. Dan jawabannya adalah B. Kebahagiaan sejati yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Pembahasannya, sukacita dalam buah roh adalah kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada keadaan duniawi, melainkan pada hubungan yang erat dengan Tuhan.